Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bicara 3. Bersama saya, Naila, Saya Emanuela, dan bersama narasumber kami pada hari ini, Bapak IR Sukamto, dalam podcast Bicara 3. Bicara 3, Widya Karma Jaya. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan sedikit dong Pak, mungkin latar belakang Bapak, atau cerita-cerita bagaimana sebelumnya. Bapak kan alumni juga ya Pak dari SMA 3 ini. Iya benar. Yes. Saya alumni SMA 3. Masuk itu tahun 72 atau 73 ya. Mungkin agak kurang tepat. Lulus 75 yang jelas. Maka angkatan 75. Saya sebenarnya murid biasa saja seperti pada umumnya. Hanya senang sekolah saya. Supaya ada edit value. Oke. Kemudian, tapi saya punya teman, itu ada dua. Ada teman bermain gitu ya, yang waktu itu disebut namanya Gembong, Benyamin, malah Gareng gitu kan. Ini punya cerita spesifik di Cilacap, nanti kalau ada waktu kita ceritain. Itu tempat main aja. Terus ada teman yang ngajak belajar saya. Dia lebih kaya, lebih ganteng, lebih pinter. Saya manut sama mereka. Salah satunya Mustafa, kemudian ada namanya Slameto, ada namanya Suryo. Nah, Suryo Slameto ini juragan batik di Nglawian. Nah, boleh lagi, kan gitu ya. Nah, di situ. Saya tipe pelajar yang lumayan senang belajar. Kemudian saya selalu nggarap PR. Saya nggarap tugas-tugas. Salah satu tugas tadi, Gembong itu ibunya dosen IKIP waktu itu ya. Dia punya buku intisari itu banyak. Akhirnya saya buka-buka. Ya namanya intisari ya, isinya pasti sari-sari kan. Salah satu itu judulnya Nanas. Saya ambil judul karya tulis di SMA itu Nanas. Kebun nanas itu dari Tawangmangu. Kami ke Tawangmangu. Kemudian ya kita tulis sesuai dengan guidance di intisari plus fieldwork di Kebun Nanas Tawangmangu di Departemen Pertanian. Ya kita sodorkan. Cuman Gembong komplain, loh itu kan bukuku loh. Ini kan buku banyak gitu, sebenarnya bisa milih orang lebih dari 10 intisari itu kan berseri, mingguan atau apa kayak gadis di zaman dulu ya. Nah sehingga saya gitu. Nah karya tulis itu akhirnya diterima dengan benar dan baik, yaitu karya tulis saya pertama. Dan kesannya menyenangkan sebenarnya membuat tulisan itu. Gitu. Nah, saya di SMA ya seperti tadi, biasa saja, sekolah. Saya pernah punya ide itu bolos, pengen bolos, aneh kan? Iya. Tapi kerasan aku bolos sih. Aku bilang bapakku ntar, Pak saya badai bolos. Kenapa? Pengen seminggu atau mungkin waktu itu Sabtu juga sekolah kalau nggak salah, seminggu gitu. Saya Senin masih relatif oke. Selasa, wis ora krasan ning omah. Rebo mlebu sekolahne. Jadi bolos itu bagi saya termasuk hal yang tidak enak. Nah, jadi tidak menyenangkan. Nah itu pengenalan saya sekolah, saya di SMA 3 dari 73 mungkin tepatnya. 73, 74, 75 lulus. Nah, kemudian kuliah, kira-kira gitu. Atau diteruskan ke kuliah. Oh boleh Pak, Boleh. Iya, Saya mungkin agak exception dari siswa-siswa yang lain. Yang pertama, saya gratisan di SMA 3. Terus entah bagaimana, saya diajak Mustafa itu belajar di Jogja. Kita sekalu yang pertama. Sekalu yang pertama, kebetulan lulus dapat kartu. Nah, kalau dapat kartu itu boleh mendaftar di UI, IPB, ITB, UGM. Kalau yang Jawa Timur itu saya lupa, Erlangga apa ITS, NBD, atau dua-duanya A dan B, mungkin gitu. Saya nggak terlalu paham karena saya memang tidak tertarik. By some reason and by accident, saya diterima di UI. Wow. Wow lagi ya. Iya, wow. Only one dari SMA 3 angkatan saya. By accident. Jadi memang tidak terencana. Saya mimpi aja nggak berani, apalagi ini kan. Nah, akhirnya saya kuliah di UI dengan urusan yang harus ditangani, administrasi dan sebagainya. Saya juga gratisan. Kenapa?
Dekan saya itu alumni SMA 3. Oh. Pak Insinyur yang menggantikan Pak Sutami, Menteri PU. Ya gitu, saya agak lupa namanya. Barusan saya ingat sebenarnya. Nah, Purnomo Sidi. Akhirnya saya ngadep Pak Purnomo Sidi. Pak, saya dari Solo, ya pakai bahasa lokal, halus. Saya pengen sekolah. Cuman ranti duit, kira-kira gitu terus terang. Terus pundi, masa borong, kan. Dikasih note from the desk of Purnomo Sidi, dekan FTUI gitu kan. Kalau kamu dulu tuh ujian tuh masih rombongan gitu. Kalau kamu tidak hair atau bijimu oke, kamu tak kasih bebas SCP dan tak kasih beasiswa. Alhamdulillah itu saya nggak hair, jadi lulus semua semester 1. Itu udah semester 2 juga gitu. Nah, akhirnya note tadinya saya simpen. Saya balik ke Pak Purnomo Sidi. Saya tunjukin, Pak, ini dulu note-nya Bapak. Ini transkrip saya dari Biro Pendidikan. Tanya gitu kan. Oh ya, bagus. Sekretarisnya disuruh ngambil filenya, itu uang beasiswanya kasihin aja. Jadi saya jadi kaya mendadak karena rapelan 10 bulan itu dikasihin sekaligus, terus bayaran SPP saya dulu bayar SPP itu harusnya 75.000 setahun. Saya hanya mampu bayar setengah, 75 dibagi 2 berapa? 37,5 ya. Nah, saya yang bayar itu dikembalikan. Nah, waktu itu kakak saya kerja di Nestle Surabaya, kebetulan lagi beli sepeda motor baru. Saya ke Surabaya ngaji adik saya SMA tapi bukan SMA 3. Saya ke Bali. Saya kan punya uang. Adanya gitu ya. Itu sekelumit di UI, alhamdulillah lancar. Saya banyak kemudahan dan banyak ya fasilitas di sekitar saya karena saya nggak hair. Nilai saya banyak bagusnya. Mencari teman tidak susah, malah dicari. Nah, akhirnya saya punya posisi lebih bisa memilih teman. Nah, saya milih teman yang kayak beliau-beliau itu di lingkungan Jakarta, tepatnya di Menteng. Kira-kira dari rumahnya Butin itu cuma 200 meter. Jadi kalau saya numpang hidup itu rakroso. Yang satu 200 meter dari Masjid Sunda Kelapa, jadi Menteng sebelah sana sama Menteng sebelah sini. Dari Wisma Wapres itu 200 meter. Nah, jadi dengan itu semua menjadi relatif mudah walaupun saya secara finansial lemah, tetapi secara spiritual atau hati saya senang sebenarnya. Karena fasilitas saya fasilitas Menteng. Saya bisa menikmati. Dan karena saya mahasiswa, apalagi UI, orang tuanya kan pada percaya. So be a good boy or be a good girl. The way will follow you later. Saya kira itu. Kalau boleh tahu dulu Bapak di UI jurusannya apa ya Pak? Saya jurusan teknik mesin. Wow. Boleh ya. Teknik mesin. Nah, itu juga by accident, saya itu nggak tahu. Saya itu nggak punya mimpi aja nggak berani, apalagi angan-angan kan. Lah, Om Mustafa itu keluarganya itu keluarga teknik sipil. Saya itu daftar teknik sipil di UGM itu nggak diterima, yang diterima teknik mesin. Di ITB nggak diterima, terus di UI diterima teknik mesin. Nah, saya jurusan teknik mesin ya. Kenapa saya di teknik mesin, apalagi saya di UI gitu kan. Agak melebar nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Saya nggak tahu reasoningnya bagaimana. Saya punya om itu kategori jenderal. Dia di Rut Triusaha Bakti. Jadi waktu tahun 77 itu dia beli Toyota Crown pertama yang marketing manajernya itu Pak Teddy T. Rahmat itu 27 mobil. Wow. Itu dibagi ke setiap gubernur satu. Ya kan? Nah, saya diajak Om Tejo, namanya Tejo Martono. Reasoningnya saya nggak tahu. Saya selalu diajak sholat tahajud di Masjid Gede.
Jadi alhamdulillah saya sejak SMA saya sudah salat tahajud. Dan alhamdulillah lagi insya Allah 90% saya nggak lowong lah. Kira gitu. By some reason saya itu menjadi habit, Yep. terus menjadi karakter kan kira-kira kan gitu. Anunya begitu. Jadi ya itu saya terusin, itu salah satu yang mungkin mempermudah tadi. Yep. Om saya itu yang menyarankan saya sekolah di UI. Bapak saya nggak merestui karena financial consideration lah gitu. Jadi, kita kan ekonomi lemah gitu kan, bapak saya pensiunan tentara, pangkatnya rendah, anunya gitu, anunya begitu. Terus saya kuliah di Jakarta, saya numpang di rumah dia. Tapi setelah case itu, bisnis dia agak turun, sehingga suatu ketika saya pernah berdua aja sama dia di rumah itu. Cuman saya tahu ngengeri rasanya piye ini kan, ya saya tahu diri lah. Akhirnya saya sekolah di UI, saya daftar, saya diterima, terus di situ beberapa bulan, karena udah kebiasaan sholat malam tadi kan, bangunnya pasti pagi. Kowe syarat detik gini. Aku wis lulus detik gini ini. Ya gue ora ngerti malah detik gini. Apa itu, Detik Pak? gini tuh apa ya Pak ya? Iya kan. Kalau zaman dulu, zaman saya waktu kecil, nek arep godhog wedang, karo ngliwet, detik geni. Oh, Kuwi ngumpulke ranting-ranting kayu pohon yang kering, Oh, iya. dikasih lengopet, minyak tanah, dibakar sedikit, kayak kamu bakar sampah itu. Iya. Nah, setelah jadi geni, jadi api, kasih ceret, direbus. Jadi ngerebus air itu godhog wedang kan jenenge. Oh iya. Nah, itu detik geni. Oh. Berarti kompor tradisional ya, Pak? Very tradisional, Iya. very conventional. Iya. Heeh. Nah, pada detik geni, apinya dirawat, gue ngeliwet, Mm-mm. ya kan? Iya. Menanak nasi. Iya. Nah, saya lulus itu. Mau pakai ranting, mau pakai areng, mau pakai gerajen. Nggak ngerti lah gerajen? Enggak Pak. Apa itu kerajaan Pak? Ya? Sisa kayak orang habis motong kayu gitu. Nah, Oh iya iya. go to you, go to me itu kan, geraji itu kan Oh, iya, gitu, iya. ya kan? Nah, itu kan ada gogrokane. Oh. Itu dikumpulkan, Iya. dipadatkan di anglo, terus ada caranya. Maka kalau nggak ngalami, detik geni itu juga hal yang mungkin tidak sederhana dan mudah, Iya. iya kan? Iya. Nah, itu harus sampai selesai. Gerajen itu hampir seperti batu bara, briket batu bara itu, tahan lama apinya. Anunya gitu. Nah, itu saya udah lulus. Kemudian Udah full experience. nyapu, ngepel gitu lulus. Terus saya nambah sedikit, saya ke Jakarta pertama, itu sangat memorable. Oh. Om saya yang beli 27 Toyota Crown edisi pertama itu, mobilnya Mercedes SE 280. Wow. Nah, saya berangkat itu habis sholat subuh di Pangeran Jayakarta Etan balapan gue. Sampai di belakang rumah sakit Islam Cempaka Putih, dia rumahnya Taman Solo. Real estate pertama di Jakarta. Cempaka Putih Tengah 27C. Sampai situ pas asar. Dan saya naik mobil itu cuma berdua, pakai Mercedes yang waktu itu the best one. Iya betul. Sampai sekarang ya Pak kayaknya Mercedes. Iya, kalau SE iyalah ya, Iya. ya gitu. Nah, seperti itu yang ngajak saya sholat dan selalu ngajak saya. Nah, suatu ketika di rumahnya itu ada yang lucu nih sebenarnya. Jadi apa tuh Pak? Dia kedatangan Pak Adam Malik. Waktu itu Wapres, Oh, iya, iya. ya kan? Iya. Dia ditawari apa coba? Jadi direktur Yayasan Harapan Kita. Saya cuma berdua. Dia ngasih tahu saya, tok nawa om ini. Kowe goreng bawang. Lawang ini bukaan. Jadi antara dapur sama ruang tamu itu, kalau ditutup, baunya nggak masuk kan? Iya. Karena dibuka, jadi bau bawang goreng itu kan. Keluar ya. Itu om saya ke Pak Adam Malik aja mulai sih, kira-kira digoreng gitu. Ya. Kira-kira gitu. Jadi cara menahan saya kan goreng bawang itu sampai lumayan lama gitu. Iya.
Itu anunya salah satu kisah yang saya nggak tahu kenapa Om itu dekat sama saya nggak tahu. Dan dia yang menyarankan saya milih di UI karena saya memang tidak terencana. Terus ya sekolah di UI dan supaya baik saya disuruh mandiri, indekos dan sebagainya. Toh saya punya uang beasiswa. Jadi uang beasiswa itu untuk bayar 1 tahun indekos saya supaya saya punya base camp. Saya kalau tidur, makan, baju, sepatu itu dikasih anak menteng itu. Itu tinggal nganggo aja. Dia kayak sepatunya tidak 4 atau 5 gitu. Iya. Iya, bahkan dia rumahnya itu Teguh Umar 47. Sebelum ada radio El Sinta. Radio swasta Jakarta pertama itu TU 47, rumah kawanku itu. Wow. Aneh. Ya itu saya numpang. Cuman saya numpang gitu. Di tempat yang benar dan baik. Iya. Oke, berarti selain menjadi murid yang rajin, Bapak Sukamto ini juga rajin ibadahnya, selain rajin belajarnya. Oke, selain teman-teman yang mengajak Bapak belajar dan bermain, apa sih Pak yang berkesan saat waktu SMA buat Bapak? SMA itu apa namanya? Kisah kasih di sekolah. Oh. Terus apa namanya? Masa-masa paling indah kisah kasih di sekolah. Tentu satu, time is unrecoverable, Iya, betul. ya kan? Waktu itu tidak bisa diulang. Jadi hanya lewat, nggak bisa kembali lagi. Kayak air mengalir gitu kan, kecuali ada power dari eksternal ya. Kalau waktu itu walaupun ada power dari eksternal, tetap aja dia nggak pernah anti clockwise, itu kan nggak pernah, selalu begini. Anunya begitu ya, ya itu kita menganut apa ya, kayak time management gitu ya. Tadi concernnya apa? Apa yang berkesan saat waktu SMA di SMA 3? Oh ya, kesan-kesan di SMA 3 kemarin saya cerita ke Pak Kepala Sekolah, tapi itu cerita nakal ya. Oh iya. Kurang bagus. Beliau itu akalnya banyak, saya eksekutornya. Salah satunya ini, misalnya saya tulis ini di bagian belakang, Oh ya. rumah saya di Kampung Sewu, Oh ya. 200 meter itu Bengawan Solo, Iya, Pak. tonggoku kebanjiran. Iya. Ya kan? Iya. Setiap banjir, kawanku tadi kan Slameto, Suryo, Tova, saya gitu kan, ada 2 cewek lagi, Melwani, Emi, sama Kemi, orang Kepatian sama orang sana. Kalau Emi akhirnya alumni UNS dari SMA 3 juga. Nah, kalau ada orang banjir, Slameto tuh minta izin. Saya nggak boleh masuk. Jadi apa istilahnya, kayak besuk itu, apa namanya, nili umai kamto kebanjiran, kira-kira gitu. Bolos sak kelas sih. Itu satu. Terus di rumah saya ada mangga, Iya. ada pagar tembok gitu. Itu si Emi sama Kemi itu, walaupun anak cewek rok-rokan itu wes lali dia kalau dia wong wedok gitu. Manjat ya, Pak, ya? Manjat karena dari tembok. Iya. Karena nyampe gitu kan. Iya. Jadi golek pelem itu alasannya ada aja. Misalnya ada lelayu gitu kan. Nah, itu ada yang titip X diganti arep nglayat gitu. Wis lotisan yang ya gitu ya Seru kan? banget ya, Pak, ya? Seru karena Keren, waktu SMA itu banyak aja, ada yang dulu kita B3, belakang saya itu B4, banyak yang cantik-cantik. Oh. Ada Tio Agustin, ada Wati Suripto, dan yang lain-lain gitu kan. Kan dipisahin sama tembok nih yang tebelnya segini nih. Dari sini ke sini gitu kan. Selamat itu nggak babur, tembok itu dibur harus nginjen sing kono. Nggak expect ya, unexpected banget banget. Jadi Iya, terus masa-masa SMA-nya wah, itu dia memorable banget ya, Pak, memorable ya? banget ya. Dia niat banget, tasnya itu dititipin, isinya dititipin saya, dia bawa bur. Rumahnya ngelawian numpak pit tuh. Dan itu nggak sehari 2 hari tuh, mungkin sebulan lebih tuh. Oh. Akhirnya ya cuman segini sama pensil gitu aja cuman.
Terus akhirnya itu ketahuan nggak itu, Pak? Saya lupa itu serunya itu. Iya. Serunya Justru itu. yang kayak gitu tuh malah yang membuat apa ya, Pak ya? SMA tuh jadi memorable banget gitu ya, Iya, Pak ya. Jadi, iya. iya. Anunya gitu. Nah itu beberapa item story yang saya bisa share ya. Ya tentunya dalam 3 tahun dengan punya kawan yang kreatif, inovasi dan improvisasi, banyak aja kegiatan. Termasuk kemarin di stage di situ kan. Kita udah mulai bangsa acoustic guitar competition, folk song, vokal group, putri reading gitu. Dulu belum bisa putri reading, suruh putri reading itu apa gitu kan nggak tahu kan gitu. Nah itu setiap malam minggu di nikahan ya. Kemarin ditanya itu salah satunya lah. Atau speech competition. Oh ya. Iya kan? Ya. Iya kan? Iya. About religious, about apalagi Social. religious in English, folk, mutual discussion. Iya, sampai Iya kan? sekarang juga Iya masih kan? ada. Practice make better kan? Iya. Nah, make perform kan? Nah, kira-kira kayak gitu. Sehingga sebenarnya itu bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Dan SMA 3 ini, apalagi 1.000 murid, pasti 1.000 ide lah. Ya, Iya. betul. Iya kan, korek api itu kalau 1.000 ya 1.000 kayak korek api pentol karo ini itu kan. Tapi kalau orang kan beda-beda. Nah, mungkin OSIS bisa memberikan kesempatan kepada everyone yang bisa show up misalnya gitu. Kalau boleh tahu kan, Bapak menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Teknik Mesin di UI ya Pak. Setelah berkuliah di UI, apakah Bapak menempuh pendidikan lanjut lagi? Iya, Kalau boleh tahu di mana Pak? saya yang official, Ya. jadi saya kan di Aceh. Iya, Pak. Aceh itu sebenarnya agak belakangan. Aceh itu tahun 2000 atau waktu Pak Harto lengser itu, di samping blast reserve kami declining, turun, dan akan ending di sekitar berapa ya, 10-12 tahun lagi. Kemudian unstable security condition, daerahnya tidak aman. Nah, itu setengah dari karyawan itu dipangku panjangkan, kayak duduk gitu, jadi off duty. Saya daripada idle, supaya saya sabar, saya ngambil kuliah negeri Universitas di Banda Aceh, namanya Unsia. Saya ngambil Magister Manajemen Marketing, kuliah ekstra gitu. Waktu itu yang ngadain sebenarnya kabupaten. Dia objektifnya untuk kenaikan pangkat atau jabatan bagi ASN. Nah, terus kami numpang. Nah, MM itu 4 semester. 2 semester, setelah 2 semester ketiga keempat, mereka manajemen umum. Karena untuk bangsa administrasi, personalia, saya kurang tertarik. Saya mau ngambil marketing. Saya tanya kepala pendidikannya itu Pak Rahman Lubis, itu adiknya Todung Mulya Lubis. Kenal? Yang ini suka bicara di TV tapi agak zaman dulu ya, sekarang udah sangat senior. Dia ahli hukum pidana Indonesia. Nah, itu dia keluarga lah gitu. Itu dia kepala pendidikannya, prodinya gitu. Saya tanya, Pak Rahman, saya nggak cocok ngambil magister umum itu, personalia, administrasi dan sebagainya. Saya mau marketing gitu kan. Kebetulan Pak Rahman itu marketing, S3-nya di marketing. Oh boleh, gimana supaya selesai Pak? Kamu bayar dulu gitu. 2 semester bayar, terus minimum 6 orang. Saya bisa nyari 8 orang dan mau bayar. Kami bayar. Terus kami nggak punya fasilitas untuk kuliah. Alhamdulillah saya pengurus masjid. Jadi ibu-ibu di sana, saya ngadain kursus namanya Inayah. Ini bagus sebenarnya untuk Anda semua. Sebenarnya Inayah itu begini, saya baca Quran word by word, sekalian underline meaningnya. Jadi dasarnya apa gitu. Nah, waktu kamu sepertiga aja bisa, kamu akan bisa semuanya. Nah, ini salah satu mungkin bisa dikembangkan di sini misalnya gitu kan. Nah, itu saya ada bapak-bapak menjadi gurunya.
Saya hanya menyediakan ruangan, ibu-ibu rumah tangga dan mayoritas tidak kuliahan. Saya belikan meja yang kayak kuliah itu, dia seneng. Oh iya. Saya kayak anak saya cerita kuliahnya itu mejanya kayak gini. Iya. Nah akhirnya itu menjadi 10 grup. Terus saya sediain ruangan, saya kasih AC. Nah waktu saya mau kuliah nggak punya ruangan itu saya ambil waktu hari Sabtu Minggu. Saya kuliahnya Sabtu Minggu di masjid. Jadi dari jam 7, duhur break, asar break, maghrib, habis maghrib istirahat 2 hari, kan beberapa kali gitu. Cuman 4 atau 6 kali kuliah sudah selesai kuliah, tinggal ujian. Nah ujian kebetulan yang di luar pagar itu adanya Bumbus Aromatic Center. Di situ ada 2 mahasiswa saya. Ujian di ruangan segede ini 2 kali lah gitu. Jam siang, habis makan siang. Setengah ujian itu dibom. Pipanya itu dibom. Dung ini rontok. Tapi karena ujian diterusin terus selesai ya. Kita itu kayak gitu udah biasa. Oh. Karena memang security-nya nggak kondusif gitu. Ya udah selesai kumpulin ya. Yang orang Bumbus tadi dia ngecek sama security karena memang kondisi tidak beroperasi. Nah, terus kemudian selesai gitu. Nah, setelah selesai bikin tesis marketing gitu kan. Bukunya Maholtra. Ada bukunya. Saya beli di Amazon. Karena saya belajar itu belajar yang benar. Jadi saya pakai reference. Supaya ini kan jangka panjang ya. Sehingga saya Maholtra aja saya masih ingat. Kalau kamu cari di keyword gitu, Maholtra gitu nanti ada. Nah, saya dari Maholtra itu karena saya bukan yang kategori excellent di lingkungan saya ngambil yang paling sederhana. Nah, di Unsiah itu ada 3 level. Harusnya UI juga kayak gitu, jadinya kayak Bahlil itu harusnya level paling rendah gitu. Iya, saya dari UI kan, jadi saya ternodai ada Bahlil itu. Nah, Jadi tidak berharga itu berarti. boleh aja dia gitu, tetapi ada stemnya nanti di ijazahnya itu. Dia level C, dia level B, saya level B. Ya jujur aja ngapain? Kita harus malu-malu. Yang level A itu orang yang instrumen, elektro, pinter-pinter gitu kan. Nah itu dikasih kayak kamu persamaan itu I sama dengan X plus 1 kan garis. X kuadrat apa itu? Kurva. Parabola ya. Ya. Nah, curve gitu kan. Ya. Nah, X pangkat 3, X pangkat 7. Kalau orang udah X pangkat 7 itu pas A itu. 7 parameter kan gitu. Bola itu bagaimana anunya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya kelas B itu cuman kenapa kamu minum air putih? Kenapa tidak minum air putih? Nah, jadi A dan B gitu kan. Akhirnya di simplified. Nah, kesimpulannya relatif lebih mudah. Tapi itu kan kualitatif statement. Kalau yang pangkat 7 itu kuantitatif. Melenceng sedikit kayak Pak Purbaya itu. Dia tuh alumni ITB, alumni Selam Bersih. Orangnya pasti number 1. Tidak mudah orang masuk Selam Bersih. Selam Bersih ada 2, Selam Bersih overseas, dia yang kebetulan overseas. Double Selam Bersih itu setelah overseas lubang sumur yang dicari oil gasnya itu di semen itu double. Saya masuk di double itu. Tetapi pengumumannya agak telat, saya udah masuk di Arun. Saya masuk Arun itu agak telat karena saya nunggu double. Akhirnya saya dikasih final statement letter, you take it or you leave it. This is the time to take the decision for you gitu kan. Saya ambil. Ya udahlah ini rezekiku gitu kan. Tapi waktu saya 3 bulan di Arun, saya balik ke Dowel Selam Bersih, nama saya ada di situ. Ya sudah. Cuman saya ngelihat saya lulus gitu aja. Ya akhirnya saya di Arun. Terus tadi kalau saya kuliah selesai. TC saya, kenapa kamu waktu itu handphone masih BlackBerry itu? Kenapa kamu beli handphone? Kenapa kamu tidak beli handphone? Audiens saya adalah karyawan yang saya pilih kan 200 orang. Kalau karyawannya 1000 kan tidak susah. Akhirnya saya simpulkan
ada proudness juga. Dalam artian yang uji saya salah satunya Pak Hermawan. Pas saya ujian, kebetulan itu di Banda Aceh lagi diresmikan Asosiasi Marketing Asia apa-apa gitu loh. Nah, chapter Banda Aceh itu kepalanya Pak Rahman Lubis, yang resmiin Pak Hermawan Kartawijaya. Nggak tahu? Guru marketing. Oh, nah itu guru marketing Indonesia. Dia yang termasuk yang menguji, karena kebetulan saya dari Arun, Pak Rahman tahu saya, Mas Kamto nanti salah satu yang uji Pak Hermawan gitu. Tolong ya steady aja gitu. Oh, iya Pak, makasih gitu. Gitu. Ya akhirnya saya selesai, lulus, saya master manajemennya dari Rusia Banda Aceh. Gitu. Katanya dulu Bapak juga sempat kuliah di Amerika ya Pak ya? Kalau kuliah formal, kuliah di Amerika tidak. Itu PE di sini ini professional engineer. Jadi ini yang kita agak sayangnya Indonesia ini. Di LNG ini kan apa ya? Komoditas skala dunia. Jadi insinyur lokal ini saya sebenarnya SKS saya 197 loh. Kalau sekarang kan SKS-nya hanya di bawah 150. Saya harusnya udah lebih dari S1 dari gitu. Harusnya MM saya itu, saya harusnya kalau ditransfer ke master teknik, saya udah master teknik. Nah, terus di perusahaan saya waktu masuk itu ini apa itu namanya? World class company, ya kan? World class company, quality. Ini jangan khawatir kalau kamu kerja di perusahaan internasional. Anda itu aset. Jadi dari fresh graduate, lulus fresh from the oven, Anda di training, diajari, merangkak, ditetah, melaku nganti iso melayu. Dan itu jelas step by stepnya. Entry level, probation period 3 bulan ya, percobaan. Itu nggak disuruh kerja 3 bulan itu. Kamu ke rumah sakit, kalau kamu ke rumah sakit itu caranya piye? Kamu FNA, gajimu piro, nek arep komplain caranya nompo, diapake dan sebagainya. Ke administration, hakmu apa, untuk omah, apa dormitory atau yang lain. Ke transport, dapat mobilnya apa, ini itu gitu. Itu 3 bulan, orang dikon nyambut gawe, gajinya utuh. Kamu tidur ada tempatnya, makan free, olahraga lengkap. Iya, jadi kayak si Pak Purbaya di Selam Bersih itu bisa 2-3 kali lipat saya di Arun fasilitasnya. Jadi nothing to worry about that. Iya. Fresh graduate, maka saya kenalin itu karena itu. Diopeni, diwongke. Gitu. Dan itu jelas, setelah 3 bulan, masuk namanya EPDP, Engineering Professional Development Program. Nah itu ada entry level, jadi cara masuk yang benar dan cara yang baik. Kowe arep gawe faksi piye sih? Kowe arep gawe noti piye? Neng sopo? Karo sopo? Inside group, inside apa itu namanya section, departemen, division, and so on. Ono tata carane, jadi ora semrawut. Itu. Cara menggunakan fasilitas dan mana yang boleh, mana yang tidak, dan semuanya. Sehingga kalau someday kamu kedapatan sesuatu, termasuk kalau sudah lebih dari 10 tahun kalau nggak salah, ada statement letter yang menandatangani setiap tahun conflict of interest. Jadi kalau kamu melanggar, kamu wacana dewe, melanggar pora. Wih, rasa ngelak. Kalau punya kepentingan yang lain kan gitu kan, misalnya mau recycle material, berbuat curang dan sebagainya gitu.
Nah itu diajari. Jadi how to work in proper manner itu diajari. Setelah entry level, kita dites. Namanya fundamental engineering. Itu dari Texas University of Austin. Kita dikirim ke sana, diuji. Nanti setelah berapa bulan, kita dikasih assignment, project, yang electrical assignment, yang instrumen, control system assignment, yang mechanical work assignment, ada beberapa, ada bukunya, 4 kali ini kalau nggak salah. Di tutorial, final examination-nya di sana, jadi kita diuji. Nah, maka akhirnya saya dapat professional engineer, namanya gitu. Magister Manajemen, saya in marketing, majornya. Jadi saya marketing dari Unsia, saya professional engineer dari Texas University di Austin, Oklahoma. Anunya gitu. Berarti sudah profesional banget ya Pak. Iya, karena kalau nggak ada surat itu nggak bisa menunjukkan. Anunya gitu kan. Oke. Dari teman-teman sendiri masih banyak yang belum tahu nih Pak, sebenarnya LNG itu apa sih dan kenapa penting banget buat Indonesia? LNG awalnya gini, apa ya, saya ngasih contoh ya. Ini mungkin ya, mudah-mudahan nggak pecah nih. Iya Pak. Kenapa dia? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena Gravitasi. So, what do you call it? Energi potensial. ya. Rho GH. Ya, betul. Ya kan? Ya. Energi harusnya kekal. Ya kan? Energi harusnya kekal. Ini tadi energi potensial. Terus, ini apa nih? Anggap aja bisa ditarik ke sini. Ini nih. Iya. Bisa. Kayak giniin. Muter kan? Iya. Dari potensial dirubah jadi, Gerak. nah, katakanlah mechanical atau kinetik. Ya kan? Iya. Nah, tengahnya apa namanya? Bisa. Subur. Kalau dihubungkan dengan equipment yang lain disebut apa? Coupling. Bukan, kopling penyambung. Ada namanya as, ada namanya shaft. Ah. Ya kan? Apa itu Pak? As itu becak, ngerti? Saya nggak ngarepan wi, ini jenenge as. Ya. Nah, ya kan? Shaft dia di samping menyangga beban, mentransmisikan daya atau energi. Jadi ini tadi, kalau saya kasih dulu namanya, karena ini air, pembangkit listrik tenaga air. Ininya disebut turbin air. Kalau ujungnya saya kasih generator, jadi listrik. Namanya PLTA. Ya kan? Iya. Nah, jadi tenaga listrik kan? Dikirim neng omahmu. Kowe arep nyetrika. Jadi listrik tadi. Nah, kowe arep rice cooker. Nah. Kalau dari panas menjadi listrik, menjadi gerak. Kowe neng kene apa? Motor. Ya. Combustion. Ah, combustion. Combustion ini apa sih? Pembakaran. Pembakaran itu apa sih? Pembakaran adalah campuran bahan bakar dengan oksigen. Nah, oksigen itu apa sih? Oksidator. Dapatnya dari mana? Udara. Dari udara. Gimana kok bisa dapat? Udara ada. Udara terdiri dari 80% nitrogen, 20% oksigen. Ya kan? Agak melenceng dikit. Waktu COVID, kenapa saturationmu 95?
Dan kapan harus pakai external oxygen supplier? Enggak, salah. Waktu saturation levelnya 95% ke atas, kamu kayak gini, menghisap oksigen di udara 20% tanpa perlu bantuan. Once kamu dicek itu, saturationnya 93 menjadi 94, kamu harus perlu respirator. Oksigen supplier 5 liter, saya agak lupa per detik atau per menit. Dan kamu botol oksigen ini bisa sharing. Kalau kita ini 6 meter kubik bisa bertiga. Kira-kira gitu. Karena keterbatasan. Nah, once getting down ke 9192, kamu butuh oksigennya 15 liter per waktu. Dan ini harus dedicated, single user, single bottle. Nggak boleh di-share. Once below 90%, kenapa? Nggak bisa ditolong. Nggak bisa ditolong. Hopeless. Tinggal mujizatnya. Karena oksigen disedot di paru-paru, membakar protein, menjadi energi, menggerakkan jantung, mompa, sampai di darah di ujung telunjukmu dan ujung telunjuk kakimu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kalau LNG itu Ah. bergerak di bidang apa? Ini tadi pembakaran udah nyambung ya? Ya. Rumusnya api. Harus ada bahan bakar, harus ada oksigen, harus ada busi. Nah, busi itu gunanya untuk mengeluarkan percikan ignition source. Itu high voltage 15.000 volt atau 15 kilovolt. Sangat berbahaya. Untuk orang luar Jawa itu banyak yang meninggal karena itu dipegang. Karena ketidaktahuan, kira-kira gitu. Nah, udah dapat ya oksigen, ini bahan bakar. Bahan bakar yang kamu pakai apa? Bensin. Oktannya? 90. Oh, partalite katanya. Yang sekarang lagi diributkan gitu kan. Nah, bensin itu C-nya sekitar 7 sampai 10 mungkin. Nah, ini gitu. Tadi pertanyaannya LNG. Apa sih LNG? Liquefied Natural Gas, gas bumi yang dicairkan. Gas buminya harus dibersihkan dari impurities, kandungan-kandungan yang tidak diperlukan. Salah satunya merkuri, CO2, H2O, H2S. Itu harus dibuang dulu agar tidak mengganggu proses berikutnya. Nah, setelah ini dibuang, namanya sweet gas. Sweet gas ya. Ini sweet gas, gas bumi. Kemudian, saya agak lebarin dikit. Oil and gas. Kalau itu gas reservoir, jadi sumur gas, ini sumurnya akan digunakan. Kalau tempatnya enak, kita pasang gas turbin di sini. Gas yang bersih, layak dipakai gas turbin. Tadi kan turbin air, ini turbin gas. Otomatis bahan bakarnya gas. Ini nggak perlu LNG, back to back. Jadi sumur yang mempersiapkan gas, layak pakai untuk gas turbin, dikasih generator, langsung listrik hidup. Maka yang bagus sebenarnya, pembangkit tenaga listrik itu di bibir sumur. Ada istilah kayak gitu. Kalau jaraknya agak jauh, pakai pipa. Kalau jauh banget, baru di LNG-kan. So, LNG adalah liquefied natural gas. Gas alam yang sudah bersih dicairkan. Kenapa dicairkan? Karena
efektif dan efisiensi transportation dari sisi packagingnya. Kenapa harus efektif dan efisien? Satu botol LNG ini, kalau saya pakai di Jepang atau Korea, digaskan menjadi 600 botol. Jadi volumetric ratio waktu kondisi cair dengan kondisi gas itu 1:600. That is the main reason why we do that. Boleh diceritain? Saya terusin dikit Oh ya, iya, boleh. anunya. Oke. Nah, ini supaya, atau nanti kamu balik ke sini. Ini jadi cair supaya memudahkan handling, diproduksi, taruh di storage, terus kemudian dikapalkan, kemudian dikirim ke end user, maka digaskan lagi menjadi bahan bakar gas. Nah, buku ini menceritakan itu in detail. Mohon maaf saya, ini mungkin sebenarnya tidak konsumsi SMA. Tapi karena saya terlanjur punya, saya kasih, mana tahu ada anak-anak yang agak nekat. Iya. Ini adalah yang 25-30 juta US dollar ini. Ini adalah main cryogenic heat exchanger buatan APCI, Air Product Corporation INC di Wilkes-Barre, New Jersey, 100 km dari New York. Kalau kamu ke Liberty Statue itu 100 meter di situ, 100 km dari situ, atau JFK, John Ford Kennedy. Saya ke sini udah 3 kali. Cara buatnya ini handmade. Wow. Sebesar itu ya, Pak? Iya. Handmade. Wow. Handmade. Keren. Nah, di dalamnya kamu bisa lihat in detail. Gitu. Ini ada 2.500 cubing. Di dalamnya ada 4 stage atau 5 stage gitu. Jadi dia yang bawah namanya warm bundle, yang atas namanya cold bundle. Berikut case-case yang ada. Seperti saya bilang LME kan kamu nggak tahu. Liquid Metal Embrittlement. Itu memang so specific for the metallurgists. Amalgam adalah reaksi merkuri di suhu panas terhadap aluminium, karena ini made by aluminium. Why we use aluminium? LNG waktu dari 600 menjadi 1 botol ini suhunya minus 160 derajat Celcius. Cryogenic service. It is so specific. It must be specific handling. Specific material to be used. Specific design to be developed. Specific fabrication. Specific installation. Specific operation. Everything in specific manner. Maka LNG interesting. Anunya gitu. Jadi ini begitu saya buka, langsung kalau dibakar nggak ada asapnya. Maka this is the only one hydrocarbon fossil fuel that can produce green energy. Canggih. Is that why I bring this to you all? Amazing. Hah? Nekat tadi. Apa? Bakal diberikan ke yang nekat tadi. Iya. Terlalu berat. Ya kan? Iya. And more than that, in bahasa Indonesia. Karena saya kesulitan, mungkin beberapa bahasa Inggris. Ya carilah, sekarang kan mudah ya. Iya. Anunya gitu. Ini adalah main cryogenic heat exchanger made by APCI, Wilkes-Barre, New Jersey, New York, USA tentunya ya.
Dekat dengan Flushing Meadows tuh, US Open tenis. Kalau kamu nonton tenis dekat sini. Yang ini namanya double wall LNG storage tank. Kenapa double wall? Biar lebih aman. So specific minus 160 centigrade. Di dalamnya itu harus spesifik material. Sekarang kita diributin nikel. Dia itu 9% nickel steel. Nah, yang buat negaranya kecil, tapi paling kaya di dunia. Luxembourg. Luxembourg ini spesifik, Mas. Mbak, kamu kalau ICE sekarang bus gitu kan, ICE itu Intercity Express train di Jerman, di GV gitu yang Prancis, Thales Belanda, Eurostar Paris London, ya kan? Atau apa yang Itali Elsa Rosa atau sejenisnya gitu. Nah, itu kan kecepatannya 300-350 kayak bus itu, kayak Shinkansen, gitu, kayak balik train di Seoul ke Busan gitu. Atau sekarang yang lebih banyak lagi di Cina. Itu kalau masuk Luxembourg harus di slow down 60 km per jam karena regulation country-nya. Itu kalau negara bukan kaya, orang nurut sing dikon. Iya. Betul. Ya, kan? Iya. Maka kita harus kaya bersama-sama Pak Purbayo. Yes. Ya kan? Iya. Nah, itu namanya Acetate Taylor kalau nggak salah. Itu pabrik baja tertua di dunia yang membuat steel plate 9% nikel. Satu. Yang kedua, di buku ini juga ada namanya DSLNG. Ini konvensional LNG tank. Kalau single wall. Kalau di Donggi itu double wall. Nah ini pasti ada wallnya itu ada kayak tanggul gitu. Kalau yang double wall, tanggulnya itu diganti konkrit. Konkritnya itu kayak konkrit jembatan. Dia pakai pre-stress konkrit. Dan steelnya itu 9% nikel juga. Buatan Luxembourg juga. Jadi so spesifik. Tentu tidak murah. Anunya gitu. Nah, itu yang di Donggi Senoro. Jadi ini double wall kayak termos. Kenapa dia nikel? Karena minus 160. Kalau ini kamu kasih carbon steel biasa atau sepatumu dimasukkan ke LNG, diangkat jadi kerupuk udang. Brittle. Sambil aja udah pecah. Ya. Nah itu. Sabar dikit ya. Ini badak LNG. Tangkinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trainnya ada 8. Ini di Puerto Rico. Ini Tokyo Gas. Underground. Ya. Semua ini ada di sini. In detail. Jadi kalau ketinggian, ya udah nanti aja saya pelajarinya. Ya kan? Kalau tertarik, ya udah lebih spesifik. Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik dan bisa ke misalnya kedutaan Jepang, kedutaan Korea, individual aja, spesifik just nice to try. Kalau rezekimu, kamu dapat scholarship disekolahkan oleh Tokyo Gas, kamu disekolahkan oleh Korean Gas, ya kan? Why not? Everything is possible. Betul. Itu. Oke. Selama Bapak bekerja di LNG, proyek-proyek apa aja sih Pak yang udah pernah Bapak handle dan apa sih tantangan terberat bagi Bapak selama menghandle proyek tersebut? Saya di Arun itu hampir 30 tahun. Wow. Jadi sejak masuk sampai dengan apa itu namanya
Sejak masuk sampai dengan retirement. Kemudian ya tadi, saya juga nggak tahu reasonnya apa. Saya dari SMA 75 ini kan yang masuk UI saya sendiri. Iya. Saya di Arun itu karyawannya mungkin sekitar 500-600 orang. Saya yang dipilih sendirian untuk memimpin proyek ini. Wow. Eh. Dari 500 orang ya Pak? Iya, jadi saya nggak tahu persis reasoningnya apa gitu, tapi itulah anunya, apa itu namanya, yang terjadi gitu. Kemudian kalau proyek tentunya saya mau lihat guidance-nya tadi nggak tercover. Kalau di Arun itu sebenarnya gini, kalau kita nggak experience sesuatu yang ekstrim, kita nggak akan experience. Iya betul. Kita tidak terekspos. Jadi misalnya electrical blackout di plant gitu kan, power generatornya mati gitu, pasti ada problem. Nah problem itu yang menempa kita. What is the cause of the problem? Nah kita terbiasa melakukan failure analysis, mencari the root cause of failure dari the probable failure, the most probable failure, sampai the most one, kan kira-kira gitu. Baru remedial action-nya. Nah kalau di Arun karena LNG tentunya tidak sedikit dan banyak, termasuk failure di MHE tadi, main cryogenic heat exchanger, itu musuhnya merkuri. Nah, saya sebutin amalgam, liquid metal embrittlement. Merkuri itu akan pasif dikala dia suhunya di bawah minus 40. Lebih panas dari minus 40, dia aktif. Maka tukang patri itu pasti cair merkuri itu. Merkuri itu bahasa Indonesia air raksa. Iya, air raksa. Tukang patri dipikuli neng kampung-kampung gue wajan, gue anu itu, lah itu digosok-gosok itu merkuri. Anunya gitu. Nah, aluminium itu musuhnya merkuri. Kalau dia kena dindingnya gini, dia corrosion proses. What is corrosion? Itu. Menarik. Ya, terus what is the process? Anu berkeropos. Corrosion is electrochemical process. Jadi pasti ada listriknya dan ada chemicalnya. When kamu stop salah satu, dia akan stop. Tapi saya tidak akan jauh ke situ. Nanti rancangnya kejauhan. Tapi itulah corrosion. Nanti ada corrosion protection system and so on. Gitu kan. Nah, tadi kalau kena dinding, korosi. Dinding ini dari plat kan disambung-sambung. Nyambungnya pakai Itu. bilas. Ya. What is welding? Joining two material logam dalam kondisi cair. Kalau aluminium, titik cairnya rendah. Semakin tinggi steel kualitasnya, semakin tinggi juga. Aneh gitu. Nah, di setiap welding joint itu ada namanya heat affected zone. Daerah sebelahnya, tetangganya yang kena penetrasi panas. Dan di situ selalu ada residual stress. Tegangan yang ditinggalkan. Nah, kalau ini aluminium, dia di las-lasan, ada residual stress, kena merkuri, menjadi LME, liquid metal embrittlement. Aluminium itu jadi brittle. Kalau brittle kayak apa tadi? Simpel aja pecah. Nah, kayak kerupuk tadi. Kalau tekanannya tinggi, kan meledak. Kalau dalamnya bahan bakar,
Di samping meledak dia akan kebakar. Nah, jadi underline-nya kalau meledak pasti over pressure. Ya. Kalau kebakar karena bahan bakar. Kalau bahan bakar yang pressurized, dia double jeopardize. Dia pindah terbakar, dia bertekanan. Otomatis handlingnya harus satu. Kamu kan kenal kuadrat kan? Iya. Harus kuadrat juga. Harus kuadrat juga. Karena double jeopardize. Lah LNG itu gitu. Itu yang menarik untuk menangani. Otomatis ya tadi hati-hati. Tapi kenapa kita hati-hati? Karena dia pressurized, mudah kebakar. Jadi kalau orang bilang dia meledak, nggak ada tekanan, nggak mungkin. Nah gitu lah. Supaya kita tidak salah kaprah. Nah, tadi LNG penting gitu. Tadi saya sebutkan, ini how to make LNG pakai main cryogenic, udah cair minus 160. Tadi dikirim ke end user, ada pabriknya ini, terus ada storage-nya, ada yang underground, ada yang above ground. Terus di sini ini ada loading arm namanya. Itu kayak pompa bensin yang kamu itu, coba ini lebih gede karena kapalnya itu 125 meter kubik. 12 jam di loading, ada speed loadingnya. Nah, ini juga spesifik. Jadi di LNG kan, di storage, di loading. Sebenarnya ini akan ada, saya nggak tahu. Biarin aja ya, saya nggak lihat. Kapalnya, cuman kalau saya kasih gambar kapal, ini ketutup. Kapalnya ada di sini juga. Jadi main specific equipment ataupun critical equipment yang ada di LNG producing facilities, satu, main cryogenic heat exchanger, dua, LNG storage, ketiga, LNG storage loading facilities, LNG carrier, mungkin kalau saya buka di sini akan kelihatan kapalnya, mudah-mudahan. Akan kelihatan kapalnya. Nah, dan kapal itulah ini LNG yang meledak nih. Ini di Indonesia nih. Aneh gitu. Tidak banyak orang yang punya gambar itu. Berarti bekerjanya Ah, harus ini. all Ini specific ya, kapalnya. Pak? Gimana? Bekerjanya harus all specific. Iya. Iya. Orang dokter aja udah spesialis ya. Iya. Ini similar. Specific handling, specific material, specific storage, specific loading, specific carrier, specific user. Anehnya gitu. Nah, Bapak kan bekerja di bidang itu sudah lama ya, Pak, berarti ya, Pak. Nah, kira-kira apa sih, Pak, yang membuat Bapak itu terus semangat bekerja di bidang ini sampai sekarang? Ya satu tentu menyenangkan. Oh, memang passionnya Bapak ya mungkin? Iya bisa jadi seperti itu. Karena contohnya menulis ini. Menulis ini saya menulis sedikit. Rupanya materialnya itu tidak susah untuk dicari. Iya. Saya kumpulin dan saya seleksi. Dan misalnya gambar kayak gini nih ya. Ini kan spesifik LNG tank gitu ya. Modelnya itu. Spesifik LNG tank. Tidak semua orang punya. Iya. Ini tidak semua orang punya. Ini yang membran. Ini yang bola. Ini yang carrier. Ini macam-macam LNG tank. Ini yang prelude, yang tadinya mau dipakai Masela Australia itu, tapi sampai sekarang masih dispute. Ya, kira-kira itu. Apa ya? Selalu ada aja. Nah, dan yang berat satu lagi tentunya, saya dipilih tadi di DSLNG, maaf kalau lompat-lompat, menjadi Pinpro. Saya sebenarnya belum pernah memimpin project, tapi karena udah dipilih, dan saya itu
saya pensiun pagi. Saya dikasih tugas terakhir di LNG Harun itu membuat fit front end engineering design paket tender. Harun ini yang tadinya LNG producer, LNG export facilities, dirubah menjadi LNG import facilities. Nah, tugas saya itu merubah dari ekspor menjadi import itu. Saya pagi mungkin jam segini nih ngelaporin tugas itu ke yang memberi tugas. Yang memberi tugas itu namanya Nenang Untung. Kamu pernah tahu namanya? Belum pernah dengar. Kakaknya Sri Mulyani. Oh, ya. Nah, lagi kan. Ya. Saya pernah satu rumah dengan dia lebih dari setahun. Tapi dia pindah ke Pertamina, dia memang teknik kimia, dia lebih atas saya dari saya, lebih di atas dari saya. Hanya gitu. Nah, waktu saya ngelapor ke Nanang ya, tapi kalau official, dia langsung pergi. Saya nggak ditawari makan siang atau apa gitu kan, jam 11 gitu. Nah, begitu saya keluar dari situ, ada kawan juga telepon, Mas Kamto ada di mana? Di Jakarta. Mas Kamto di Jakarta? Iya. Posisinya di mana? File Center, kira-kira dekat Bundaran HI lah. Kantor saya itu sebelah Bundaran HI. Jadi kalau orang demo itu dari kantor saya kelihatan. Longgar nggak Mas makan siang sama-sama gitu? Longgar di mana? Plaza Senayan. Saya ke Plaza Senayan. Di situ ada Vice President Engineering, orang lokal, sama dirutnya juga orang Pertamina dua-duanya. Saya diajak makan sambil rupanya diinterview. Terus setelah makan saya mau pulang, nggak boleh. Mas Kamto mampir kantor aja, kantornya itu di Sentral Senayan 2. Saya di situ. Waktu sampai kantor, saya udah ditawari kontrak menjadi Senior Project Manager di Donggi Senoro LNG. Saya langsung terima karena saya udah pensiun. Saya hanya mau berterima kasih diberi kepercayaan. I will do my best on this area gitu. Saya penggemar ini bekerja di 3T. Remote area, tertinggal, terluar, terbelakang kayak gitu-gitu. Nah, kenapa kira-kira? Karena lebih menantang. Satu, yang kedua, Sumber dayanya lebih banyak, sumber daya alamnya, bisa. sumber daya manusianya. Saya underline objektifnya itu, saya tidak pinter-pinter amat, saya tidak bisa-bisa amat. Saya bisa dikit aja. Kalau di daerah orang primitif, saya menjadi bermanfaat. Iya. Saya lebih bermanfaat daripada saya bersaing sama orang-orang pinter dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi saya ke situ. Maka di Aceh orang pada mungkin nggak kerasan dan sebagainya. Saya dengan orang-orang lokal itu bisa bersahabat. Terutama di pesantren-pesantren gitu kan. Ya tentu saya lebih baik kondisinya daripada mereka. When you can give something, you will receive something in return. Ya kan? The more you give, the more you will receive in return. Is that why? Please read Giving by Bill Clinton. Tahu? Pernah dengar judul Giving? Coba dicari, itu buku yang nulis Bill Clinton. Giving. Anda tentunya Muslim. Muslim juga? Saya Non-Muslim mungkin sama lah ya. Iya. Tapi yang jelas memberi itu kan bagus. Betul. Saya pernah ke Vatikan. Oh, ke Vatikan. Saya ke Mekah 3 kali. Masya Allah. Saya udah ke Aqsa. Jadi ya balance ya, namanya gitu. Nah, giving can be anything, even just smile. Ya kan? Just taking care somebody else when they need. You can give everything you have. The more you give, the more you will receive in return. Nah, itu. Walaupun itu ditulis Bill Clinton, sebenarnya dengan ajaran Islam. Nah, di Donggi Senoro juga gitu. Karena itu terpencil, kalau proyek saya nggak, saya harus belajar proyek.
Dan pada kesempatan ini saya akan share project itu menurut saya ya, yang diajaran saya karena tidak ahli project. Yang penting itu 4 KPI-nya, key performance daripada project, khususnya di LNG Donggi, Senoro, EPC LNG project. 1 safety. Yang kedua quality. Lah ini sebenarnya kayak koin gitu, apa namanya, mata uang koin itu kan, sini sama sini sama. Kenapa? When you sacrifice quality, you will sacrifice safety. Safety, quality is attitude. Coba nanti dicari attitude, jumlah angkanya 100. Wow. Iya kan? Baru budget, baru time atau schedule. Nah, kalau sekarang kita refer kepada contoh yang lagi diributkan ini, apa coba? Kereta bus, kereta cepat, Ya. Indonesia Cina, safety-nya nggak dapet, otomatis quality-nya nggak dapet, budgetnya membengkak, Iya. time-nya molor, Iya. harusnya nggak lulus kan? Nah, untuk saya gampang banget penilainya. Dia ada fatality accident, ada major 4 accident. Saya di Donggi Senoro ini 48 bulan, karena upstream nggak siap, akhirnya menjadi 54 atau 56 bulan gitu. Karena upstream ada fatality accident. Saya 0 accident. Kemudian safety-nya saya dapat, quality-nya saya dapat karena saya dari Arun rupanya. Saya dipilih karena itu. Saya setiap hari, pagi, siang, sore, malam disuruh berantem. Saya baru tahu tugasnya, saya nanya kepada Pak, saya ini kalau ditugaskan disuruh berantem. Iya. Kalau nggak kamu, nggak saya aja. Kalau nggak saya sempatin di situ, kalau kamu nggak mau berantem. Jadi, tugas saya itu memang berantem. Mau dari Jepang, mau dari Korea. Waktu proyek pertama, orang Jepangnya 700. Kantor saya di Yokohama, Minato Mirai. Nah, saya pamer boleh nggak nih? Boleh dong, Pak. Boleh dong. Saya harusnya kerja di Yokohama, cuman saya tinggal di sana. Waktu jadi Perinpo itu super sibuk. Sibuk banget. Nggak berhenti. Saya punya KTP Yokohama. Wow. Oh, Wow. Keren banget. Ini KTP Yokohama saya. Wow. Yang warga negara. amazing. Keren banget. Hah? Nah, kalau ada waktu saya bisa cerita itu 700 menjadi berapa orang gitu. Dan GGC itu pas kampanye. Dari kecil saya tahu GGC. Di Arun itu ada 3 step project. Train 1, 2, 3 itu oleh Bechtel, 4, 5 oleh Chiyoda, yang ke-6 dan LPG Facilities itu oleh GGC. Waktu itu GGC masih kecil. Saya ke GGC office di Yokohama. Saya ke Jepang itu udah nggak bisa dihitung lah. Saya punya. Iya. Saya ke Amerika udah 10 kali lah kira-kira gitu. Saya ke Singapura tuh, company saya itu punya flight dari Lok Sumawe ke Medan 3 kali sehari, 3 kali seminggu ke Singapura, sekali seminggu ke Halim. Luar biasa. Nah, kalau kamu engineer, kamu nunjukin hidung aja udah boleh naik. Oh. Mahal engineer Iya, di Pak. sana. Kira-kira gitu. Itu kelebihannya. Maka I bring this to you all. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau saya lebih tahu Singapura daripada Palembang. Oh.
Lebih seringnya ke Singapura. Ya kan? Iya. Nah, tadi berantem, terus Jepang, GKC dari kecil. Waktu di Arun, saya juga masih junior juga. Itu ada orang Jepang di train 6 yang dia bangun, lunch time gitu, dia through lunch. Selalu kecelakaan terjadinya bangsa waktu kayak gitu. Ada crawler crane. Crawler crane itu apa? Tuh. Crane itu alat berat untuk ngangkat. Ngangkat. Nah, crawler, Dia ada penggerak kayak ekskavator itu kan. excavator sama crane relatif sama. Ada wheel excavator, ada crawler excavator. Kalau wheel itu roda, kalau crawler itu sing kayak tank ini. Ya. Ah, Pakai rantai. sing wong Jepang iki kunduran kuwi. Catalytic Iya, accident. betul. Proyek kedua GGC yang saya tahu, Tangguh LNG, itu ini ada tower tinggi, pada umumnya 9 manway itu orang masuk gitu. Jadi ada 9 level di dalamnya. Dia ke atas, setiap mau masuk itu ada platform kecil, ada handrailnya ini, handrailnya ada pintunya. Di pintu handrail itu ada kuncinya untuk nutup itu. Memang mechanical dan manual. Si Jepang ini entah kenapa lupa ini benake lagi. Waduh. Dan itu last time karena dia sendirian ketinggalan. Dia mundur. Ya jiglok no. Tahu banget ya Pak ya berarti. Fatality kan. Iya. Nah, waktu saya di Donggi Senoro karena saya tahu GGC, kebetulan direkturnya itu adalah Kawase Sang itu project engineer waktu di train 6 itu. Saya ajak diskusi. Saya mau inget nggak kawanmu yang kunduran crawler crane di train 6 itu? Iya. Oke. Saya nggak tahu di Tangguh, tapi saya dengar Tangguh juga ada kawanmu sing jiglok saka Manway 9. Iya. Jangan terjadi di Donggi Senoro LNG. Akhirnya gimana caranya? Loh, aku cuman minta kamu kontraktor yang GGC itu gede, unlimited resource. Ya kamu yang nyari. Lah ini inisiator program ini boleh saya klaim saya mestinya di Indonesia ini. Kita sebut IIF. Incident Injury Free for EPC Project Management System. Jadi bagaimana cara menangani project engineering, procurement, and construction sebesar Donggi Senoro LNG budgetnya 2 miliar US dollar, 35 triliun, free fatality accident. Waktu itu nggak ada. Akhirnya diada-adain. Iya, di kayak sayembarakan gitu. Iya, Karena pelopor. safety first juga ya Pak ya. Apa? Safety first. Must be. No, itu zero tolerance. Betul. Iya. Iya. Ada you see you act gitu. When you see unsafe you stop. Everyone authorized. Anunya gitu. Nah, bedain di Amerika itu bagusnya setiap suatu masalah kayak disayembarakan gitu. Ya disayembarakan. Akhirnya ada beberapa perusahaan terus diseleksi, mengecil terus dapat. Dan itu memang dipraktekkan. Kami free fatality accident for Donggi Senoro LNG EPC project. Anehnya gitu. Nah, sekarang IIF itu kalau kamu search di Google udah lumayan banyak. Anehnya gitu. Pelopor. Saya merasa itu inisiatornya saya. Luar biasa Nah. Bapak. Jadi safety Ya. must be first priority Yes, betul. and zero tolerance. Anehnya gitu. Safety first. Nah, itu yang mengesankan di Donggi Senoro LNG. Tadi 2 miliar US dollar budget, 48 bulan duration, 5.000 tenaga kerja, 700-nya orang Jepang. Wow. Nah, enaknya, aku wong Jawa,
omahe Kampung Sewu, ngongkon-ngongkon kudu dituruti. Iya, Pak. Karena apa? JGC ini rupanya berkuasa ini di kalangan internasional supplier, misalnya di Dusan Korea gitu, untuk heavy duty equipment yang tekanan tinggi, tebal, terus kemudian di Mitsubishi gas compressor dan sebagainya, dia sangat ditakuti. Karena saat ini JGC ini termasuk yang terbesar di dunia, walaupun awalnya kecil. Dan di Jakarta ada JGC office di Simatupang, kalau yang pernah ke Jakarta, di situ. Nah, waktu saya Pinpro, saya punya kantor di situ. Saya punya kantor di Sentral Senayan, saya punya kantor di Site, saya punya kantor di Minato Mira Yokohama. Luar Jadi biasa, moving ya. Bapak, ya. Oke. Nah, itu yang saya bisa di-share waktu jadi Pinpro, Dongis Noro, LNG, EPC Project. Iya, Bapak, luar biasa. Hebat sekali ya teman-teman perjalanan Bapak Sukamto dari sebagai alumni dari SMA 3 dan sekarang sudah menjadi seseorang yang sukses luar biasa. Yang pastinya Oke. luar biasa menginspirasi juga ya, Kak, ya. Betul sekali. Oke, terakhir nih Pak, kalau boleh Bapak bisa kasih dong pesan buat teman-teman dari SMA 3, terutama yang terinspirasi dan ingin bekerja di bidang teknik atau energi, boleh dong Pak dikasih pesan. San ya, Ya, apa yang diinginkan kira-kira? pastinya kita juga mau jadi orang yang sukses ya seperti Iya, Bapak seperti Sukamto. Bapak. Dan yang pasti itu tidak mudah menyerah seperti Bapak juga. Iya. Mm-mm. Satu, saya sebenarnya sealiran dengan Pak Jumar Pak ya, Pak Mujabar. Mujafar. Oh iya, betul. Mungkin karena saya baru kenal sehingga nyebutnya kurang tepat mungkin ya, mohon dimaafkan lah artinya gitu. Pak Mujafar, Ya. Mujabar. Mujafar ya. Nah, yang pertama mohon maklum kalau yang untuk non Muslim. Di Muslim itu ada tadi saya sebutin ke Pak Kepala Sekolah itu iman, Islam, dia langsung ngambil ihsan gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau orang Muslim itu beriman, itu kan sebenarnya imajiner. Mm-mm. Untuk supaya realistik menjadi rukun Islam kan. Mm-mm. Nah, what is rukun Islam? Yang harus dipatuhi dan dilakukan. Syahadat, Salat, salat, zakat, Zakat. puasa. puasa, zakat, haji gitu kan. Sebenarnya yang paling berat itu syahadat. Syahadat is commitment. Ya kan? Nah, ini adik ini perlu bahwa kita harus committed to the commitment. Ini yang suka orang nggak konsisten dan konsekuen. Committed to the commitment. Dan itu adalah syahadat. Kalau di situ kamu nggak dapat, baru sholat. Ya kan? Mm-mm. Sholat every day, every week, every month, every year. Make it habit, make it your character in term of rajin, disiplin, self-controlling, self-management, time management, and so on. Puasa, menahan diri, zakat, mengeluarkan potensial like this one. Yes. Betul. Iya kan? Ini kan saya sunnah nih. Mm-mm. Umur saya udah hampir 70. Saya waktu habis dari sini aja kemarin ngeliat kawan saya. Kalau saya bawa meninggal, useless. Is that why? Is it better to share with you rather than nothing? Syukur-syukur bermanfaat, Iya. ya kan? Paling enggak, I did my part. Iya. Anehnya gitu. Nah, itu nanti akan membawa sholat, nggak usah dikasih tahu udah. Ini ada jujur, ada benar, ada baik dan patuh. Nah, berikutnya
What you did is what you get. Ya kan? Kalau kamu bekerja, pasti ada upah, itu janjinya. Upah ada 2. 1, Secara materi, yang kedua, secara gimana ya menjelaskannya? Bingung 1 tangible, yang terwujud. Ya kan? Kayak kamu ngasih jadi asisten guru, dikasih honor. Guru pengajar, dikasih gaji, kasih pangkat. Dinas, dikasih fasilitas kedinasan. Terwujud. We call it tangible. Ada yang tidak terwujud. We call it intangible. Supaya kamu nggak ngresuloh, orang ngegrundel. Upah itu pasti ada, kerja itu pasti ada upahnya. Itu janjinya. Yang terwujud ya dinikmati. Jadi bonus, hadiah, and so on. Yang tidak terwujud ya dideposit. For 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. That's look small thing. When you say after 10 years, 15 years, 25 years, you will have a massive positive energy deposit that can drive your life to ihdinas siratal mustaqim. Itu janjinya. That's all. Luar biasa. Hebat sekali ya. Pastinya podcast episode kali ini bermanfaat sekali bersama narasumber kami, Bapak Sukamto. Dan sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan dari podcast Bicara 3, Widya Karma Jaya. Selamat kembali lagi di podcast episode selanjutnya.